Assalamualaikum, gengs. What's up, there? Stay safe, happy, healthy, there. Assalamualaikum, salam sehat, salam bersama, salam Indonesia Raya. Ini gue lagi mager gajah gabut, tapi gue terus mendoakan juga nih hujannya gila-gilaan di Jakarta Barat ya. Dan kayaknya mungkin di daerah lainnya juga ada uh, yang juga hujan deras. Semoga Indonesia baik-baik saja. Semoga Indonesia dalam keadaan masyarakatnya tidak ada yang kekurangan satu apapun. Dan gue dari Jakarta Barat mendoakan biar Pak Jokowi, Pak Presiden Jokowi, Pak Wapres Kiai Maruf Amin, Pak Menhan, Pak Prabowo Subianto, dan para pemimpin lainnya dibarokahi Allah Subhanahu wa Ta'ala kebijaksanaan dan kesehatan dalam memimpin Indonesia dan menyelesaikan berbagai persoalan. Uh, yang satu lagi perlu diingat adalah kemarin gue beberapa hari keliling-keliling, gue agak seneng melihat roda perekonomian terutama di sektor real bawah ya, masyarakat bawah itu sudah mulai menggeliat. Tapi ada persoalan memang pertama prokes COVID harus dijaga dan patroli ataupun pengawasan dari pihak pemerintah seperti Pol PP dan TNI Polri serta Satgas COVID di berbagai tingkatan harus terus berjalan. Jadi roda perekonomian bisa pulih kembali, tapi di sisi lain persoalan kesehatan ini harus kita tetap jaga, jangan sampai ada gelombang ketiga COVID di Indonesia kita kebingungan karena kita terlalu euforia, kita terlalu lengah. Yang kedua, ada persoalan daya beli masyarakat kalau gue lihat ya. Jadi ada ketidaksinkronan antara arus lalu lintas, arus mobilitas masyarakat yang meningkat, baik di pasar-pasar, baik di jalan raya, terminal, dan lain sebagainya, dengan peningkatan volume transaksi, khususnya volume transaksi perdagangan di khususnya di sektor ekonomi real masyarakat bawah, misalnya pedagang kaki lima, kemudian pedagang kuliner, dan lain sebagainya. Jadi memang baru pulih sekitar 50%. Nah, ini yang harus menjadi pencermatan pemerintah. Uh, ini insentif UMKM harus sampai benar tepat sasaran dan juga para menteri terkait di sektor ekonomi, bisnis, dan keuangan ini serius sungguh-sungguh. Bahkan kemarin ada semacam peringatan early warning dari seorang teman ekonom ekonom muda yang sangat jitu prediksinya dan banyak sarannya dipakai menjadi kebijakan di era pandemi. Itu hati-hati, ada potensi perinflasi, hyperinflation yang terjadi bukan hanya di Amerika tapi nanti akan bisa merembet hingga ke seluruh dunia. Ini yang kedua. Yang ketiga ini ada persoalan juga kalau gue lihat di bawah ya. Jadi ada keluhan banyak orang tua, ada jutaan ya dari kalangan masyarakat menengah ke bawah, masyarakat miskin yang anaknya terpaksa tidak bisa sekolah offline karena mungkin mereka tidak mampu eh, karena krisis selama karena pandemi hampir 2 tahun ini memaksa mereka untuk tidak bekerja karena mereka ter-PHK, mereka usahanya akhirnya bangkrut dan lain sebagainya. Dan sekolah offline banyak di bawah itu yang mensyaratkan beli baju, beli buku dan lain sebagainya. Mungkin bagi kalian yang orang dari kalangan menengah ke atas tidak menjadi persoalan, tapi ini ada puluhan juta masyarakat kalangan menengah ke bawah yang kebingungan anaknya offline tapi diwajibkan untuk membeli buku, baju dan lain sebagainya. Ini harus menjadi pencermatan pemerintah, terutama Mendikbud, Mas Nadiem. Mas Nadiem keliling dong, keliling cek sekolah-sekolah Mas Nadiem, cek ke bawah, terus cek dinas-dinas pendidikan. Jangan ada misalnya paksaan-paksaan harus membeli baju, membeli buku dan lain sebagainya bagi kalangan masyarakat yang tidak mampu. Kan bisa ditoleransi, bisa ada subsidi silang dan juga tuh anggaran pendidikan kan besar. Anggaran pendidikan kita besar tuh lebih dari 20% anggaran dari APBN di APBN. Jadi itu tiga hal yang menurut gua harus menjadi pencermatan dan semoga sekali lagi gue mendoakan seluruh masyarakat di Jakarta dan di daerah-daerah lainnya di Indonesia itu sehat selalu, tetap bahagia dan kita semua aman dari bencana banjir, bencana longsor dan lain sebagainya. Dan jangan lupa yang punya kemampuan, yang kuat bantu yang lemah.
sing-singkan lengan bajumu, rogoh kantongmu, bantu mereka yang lemah kalau lo punya pulangan rezeki. Insya Allah Indonesia bersama bersoliditas gotong royong pasti bisa melewati badai pandemi COVID-19 dan krisis global itu dulu. Itu dulu ya guys. Gue cabut dulu karena mau siap-siap nanti kalau udah nggak hujan terus lagi mungkin gue mau ngantor sebentar. Oke geng, stay safe, happy healthy there. Ritam 98 Ciao. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.